Nah, ini beberapa kelemahan di dalam penelitian kuantitatif. Nah, sekarang bagaimana kita mulai mengembangkan ide penelitian? Jadi, yang pertama yang dicari itu bukan judul. Judul itu mengikuti setelah kita tahu masalah kita itu apa, kemudian kita itu maunya penelitian ini akhirnya mau seperti apa. Sehingga langkah awal yang harus dipikirkan untuk mencari ide penelitian yaitu dengan melakukan identifikasi masalah. Cari masalah dulu, bukan cari judul. Nanti setelah tahu masalah, baru kita menentukan judul. Nah, biasanya kalau ada mahasiswa yang mentoring ke saya itu mesti pertama kita diskusi dulu. Saya ajak diskusi dulu, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan di lingkungan Anda, adakah ketidakberesan, adakah masalah. Barangkali secara empiris, oh ada, misalnya karyawannya kerjanya tidak disiplin, hasilnya tidak pernah maksimal, pemimpinnya jarang masuk kerja. Ini kan masalah. Ini masalah. Tapi masalah itu tidak harus selalu empiris ya, tidak selalu harus yang kita dengar, kita rasakan atau kita lihat. Masalah itu juga bisa berasal dari informasi-informasi atau data-data yang sifatnya sekunder. Jadi misalnya dari data laporan kegiatan, dari data-data laporan yang dibuat oleh lembaga. Mungkin dari situ ada data-data yang secara statistik kita melihat ada ketidakberesan. Harusnya targetnya sekian, tidak tercapai target gitu ya. Harusnya mampu menuntaskan pekerjaan apa, ternyata tidak gitu. Tapi didukung oleh data-data. Nah, itu bisa juga. Nah, setelah kita itu melakukan identifikasi masalah, langsung kita harus bisa melihat populasi penelitian yang populasi penelitiannya itu siapa, dan itu harus akurat. Karena itu nanti kaitannya kan kita akan mengambil sampel, karena untuk mengeneralisasi tadi itu. Oh, ini populasinya sekian banyak, tersebar di mana saja, apakah berada di satu tempat atau berada di beberapa tempat. Itu dari awal itu kita harus sudah mulai kebayang, karena itu kaitannya dengan nanti teknik sampling dan metode penelitian yang digunakan. Jadi mencari ide penelitian yang pertama dengan melakukan identifikasi masalah bisa dilakukan secara empiris melalui penglihatan kita, pendengaran kita, ataupun yang kita rasakan, tapi juga bisa berdasarkan data-data sekunder yang kita dapatkan. Masalah itu juga bisa muncul dari hasil penelitian sebelumnya gitu ya, bahwa oh yang bagian ini ternyata belum diteliti, sehingga Anda mengisi celah itu. Atau memang hasil penelitian sebelumnya itu masih terjadi gap. Ada kontroversi, yang satu bilang berpengaruh signifikan, yang satu tidak signifikan, yang satu bilang pengaruhnya positif, yang satu mengatakan pengaruhnya negatif, misalnya seperti itu. Ini adalah gap riset, dan itu bagus. Ini alasannya kuat gitu. Jadi saya ingin menegaskan bahwa tidak ada masalah, maka tidak ada penelitian. Makanya kalau Anda nanti itu ujian proposal, pasti pertama yang dikejar itu, kenapa sih kamu meneliti ini, kenapa kok judulnya ini, kenapa kok meneliti di sini, alasannya apa, argumentasinya apa, itu. Jadi itu merupakan konstruksi awal dari sebuah penelitian, kenapa kok harus dilakukan.